Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas 07UK004. Dalam video ini kami akan membahas hukum perdata, yaitu hukum jaminan. Secara khusus kami akan membahas 12 asas dalam hukum jaminan. Pembahasan ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena hukum jaminan itu membahas mengenai berbagai kegiatan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pinjam meminjam uang dan kredit perbankan. Kalian pasti pernah kan, mungkin pernah meminjam uang dengan cara menggadaikan BPKB ke salah satu finance, atau kalian pernah meminjam uang ke bank dan sebagainya. Nah, dalam materi ini kita akan membahas mengenai asas-asasnya, dan 12 asas ini penting sekali untuk menjamin kepastian hukum dalam hukum jaminan ya. Oke, secara sederhana hukum jaminan itu adalah sekumpulan peraturan yang mengatur cara menjamin pelunasan utang dari seorang debitur kepada kreditur. Jadi ini salah satu landasan hukum buat bagi seorang kreditur untuk mendapatkan kepastian hukum dari seorang debitur ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika seseorang meminjam uang baik di bank ataupun di di perusahaan pembiayaan lainnya, kepada pihak lain, itu harus ada jaminan agar pihak yang meminjamkan itu merasa aman. Begitu ya rekan-rekan. Nah, jaminannya itu bisa benda bergerak, benda tidak bergerak, dan bahkan jaminan perorangan. Secara singkatnya seperti itu ya. Benda bergerak itu apa aja? Benda bergerak itu seperti mobil, sesuatu benda yang bisa dipindahkan. Nah, ada juga benda yang tidak bisa dipindahkan, itu seperti tanah, bangunan. Nah, itu benda tidak bangunkan. Yang tidak bisa dipindahkan itu namanya benda tidak bergerak ya, teman-teman. Termasuk kapal dengan berat di atas 20 meter kubik ton ya. Contoh singkatnya itu kayak seseorang itu meminjam uang kepada bank, terus dia menjaminkan sertifikat rumahnya, yaitu apa, itu hak milik atau itu hak bangunan, itu adalah masuk dalam jaminan kebendaan. Oke, secara singkatnya lagi nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan kami mengenai 12 asas ini dalam hukum jaminan. Oke, kita. Perkenalkan, nama saya Fadila Zahra Divita Pramesti. Kali ini saya akan menjelaskan asas dalam hukum jaminan. Yang pertama ada asas joint de preference, yang artinya asas yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur, pemegang jaminan kebendaan seperti pemegang hak tanggungan, penerima fidusia, atau pemegang hipotek untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil penjualan benda jaminan. Contohnya, semisal seorang debitur memiliki utang yang dijamin dengan hak tanggungan pada sebuah bidang tanah kepada bank A dan utang tanpa jaminan kepada bank B. Maka dari itu yang harus terlebih dahulu atau didahulukan adalah pelunasan utangnya ke bank A daripada bank B. Dan untuk asas yang kedua ada asas droit de suite atau hak mengikuti, yang artinya asas yang menyatakan bahwa hak kebendaan yang dijadikan jaminan tetap melekat pada benda tersebut di tangan siapapun benda itu berada. Contohnya, jika sebuah mobil dijaminkan dengan fidusia dan kemudian dijual oleh debitur kepada pihak ketiga, hak fidusia atas mobil tersebut tidak hapus atau tidak terhapus jika debitur prestasi. Dan jika debitur itu prestasi, kreditur atau penerima fidusia itu tetap berhak menarik mobil tersebut dari tangan pihak ketiga untuk dilelang. Dan untuk asas yang ketiga ada asas spesialitas, artinya asas dalam hukum jaminan yang menuntut agar objek jaminan dan utang yang dijamin harus ditetapkan secara spesifik, jelas, dan terperinci dalam akta jaminan. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum yang mutlak mengenai subjek dan objek jaminan. Contoh penerapannya adalah dalam hak ini, tanggungan akta pemberian hak tanggungan atau APHT harus mencantumkan secara rinci nomor sertifikat hak atas tanah, letak geografis, dan luas tanah
yang dijadikan sebagai objek jaminan, serta jaminan utang yang ditanggung oleh tersebut. Halo teman-teman, kita akan membahas 3 asas selanjutnya, yaitu ada asas publisitas, asas eksekutorial, dan asas tidak dapat dibagi. Asas publisitas ini sangatlah penting teman-teman, karena apa? Dari asas publisitas ini mengikat pihak ketiga agar memberikan kepastian hukum untuk semua pihak yang terlibat dengan cara apa? Dengan cara didaftarkan di kantor pertanahan sehingga terbuka untuk umum. Nah, asas publisitas ini memiliki tujuan tentunya yang pertama memberikan kepastian hukum untuk semua pihak, lalu yang keduanya adalah mencegah penyalahgunaan oleh debitur agar objek tersebut tidak dijaminkan kepada lebih daripada satu kreditur, lalu juga menunjukkan adanya hak kebendaan, dan yang terakhir apabila nih kadung terjadi misalnya objeknya sama, lalu dijaminkan dengan kreditur lain juga atau lebih daripada satu kreditur, maka kreditur mana yang harus lebih dahulu didahulukan. Nah, dengan demikian teman-teman, asas publisitas ini menjamin bahwa hak jaminan bersifat terbuka dan dapat diketahui secara umum sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur dan juga untuk menghindari sengketa antar kreditur atas objek yang sama. Secara otomatis, jaminan tersebut mulai berlaku ketika dicatat, diregister, didaftarkan di kantor pertanahan. Yang berikutnya ada di asas eksekutorial. Asas eksekutorial ini berarti kewenangan yang diberikan ke kreditur untuk mengeksekusi langsung benda jaminan tanpa melalui proses atau gugatan ke pengadilan apabila debitur wan prestasi. Tentunya wewenang ini diberikan melalui undang-undang dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dengan adanya asas ini ya, berarti memberikan jaminan kepada kebendaan tersebut dengan adanya eksekusi langsung atau parate eksekusi, yaitu sama halnya seperti putusan pengadilan. Tentunya dari asas eksekutorial ini memiliki tujuan yang pertama memberikan kepastian hukum dan kemudahan juga, lalu juga menghindari proses pengadilan yang tentunya mengharuskan berproses panjang dan juga dengan biaya yang cukup tinggi, dan yang terakhir yaitu menegaskan kekuatan hukum jaminan bahwa benda yang dijaminkan benar-benar menjamin untuk pelunasan hutang. Asas terakhir yang akan saya jelaskan yaitu asas tidak dapat dibagi. Nah, asas tidak dapat dibagi ini memiliki pengertian bahwa jaminan tetap melekat secara utuh pada seluruh benda yang dijaminkan hingga seluruh hutangnya yang dijaminkan tersebut lunas. Artinya, selama hutang belum terbayar lunas, maka seluruh objek jaminan tetap terikat dan tidak dapat dibagi-bagi sampai seluruh hutangnya lunas. Dengan artian, walaupun debitur misalnya membayar sebagian hutangnya, maka jaminan tidak dapat dilepaskan atau diberikan sebagian. Nah, hak jaminan tersebut baru dapat diberikan atau baru dihapus ketika misalnya si debitur tersebut membayar keseluruhannya atau sampai hutangnya lunas. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini melindungi kreditur agar dengan pasti ya memberikan kepastian kepada kreditur bahwa seluruh hutangnya itu dibayarkan. Dalam hukum jaminan, terdapat beberapa asas penting yang menjadi fondasi pengaturannya. Yang pertama adalah asas horizontal. Itu menyatakan bahwa hak jaminan tidak menghapus atau mengesampingkan hak lain yang telah ada sebelumnya atas objek jaminan tersebut. Artinya, jika terdapat beberapa hak atas satu objek, maka hak tersebut berdiri sejajar dan harus dihormati sesuai urutan prioritasnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Misalnya, dalam hal terjadi eksekusi, pemegang hak jaminan yang lebih dulu didaftarkan akan dilakukan pembayarannya. Selanjutnya ada asas asesor menunjukkan bahwa hak jaminan bersifat mengikuti atau bergantung pada adanya perikatan pokok, yaitu utang yang dijamin. Jika utang pokoknya hapus karena lunas atau sebab lain, maka hak jaminan pun otomatis hapus. Dengan kata lain, jaminan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya hubungan utang piutang yang mendasarinya.
Dan terakhir ada asas bahwa jaminan dibebankan atas hak yang sudah ada. Berarti objek jaminan harus merupakan hak yang telah lahir dan dimiliki secara sah oleh pemberi jaminan. Dalam konteks ini, misalnya dalam jaminan hak tanggungan atas tanah, maka tanah yang dijaminkan harus sudah memiliki hak atas tanah yang terdaftar, seperti hak milik atau hak guna bangunan. Tanah yang belum bersertifikat atau belum memiliki hak yang jelas tidak dapat dijadikan objek jaminan secara sah menurut hukum. Terima kasih. Halo semuanya, saya Rida Ramadanti dari kelompok 1 ingin melanjutkan untuk asas yang ke-10, yaitu objek jaminan tidak dapat dimiliki oleh kreditur karena berfungsi untuk melindungi debitur, dan untuk objek jaminan itu harus dijual dan dilelang dahulu. Untuk yang ke-11, objek jaminan tidak dapat melakukan sita oleh pengadilan karena berfungsi untuk melindungi kreditur, dan yang memiliki hak itu yang diutamakan. Untuk asas yang ke-12, yaitu jaminan dapat menjamin lebih dari satu utang, contohnya sindikasi. Dan untuk sindikasi itu adalah kerjasama antara beberapa pihak untuk memberikan pendanaan atau pembiayaan kepada suatu proyek secara bersama-sama. Seperti itu.